Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Imron Permana di materi prakarya dan kewirausahaan untuk SMA kelas 10 semester 2. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang makanan awetan dari bahan hewani. Oke, apa saja sih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama kita akan bahas adalah yaitu pengertian pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Yang kedua, kita akan membahas jenis pengolahan makanan awetan. Yang ketiga, sistem pengolahan dan pengemasan makanan awetan. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang perencanaan pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Oke, sebelum kita bahas pada materi kali ini, baiknya teman-teman silakan klik tombol subscribe dulu agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat bagi yang lain. Baik, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani ya teman-teman. Apa sih pengertiannya? Oke, pengolahan bahan makanan awetan dari bahan pangan hewani adalah proses pengolahan dan pengawetan dengan cara untuk menjadikan hasil peternakan yang awalnya bersifat mudah rusak menjadi produk makanan pangan yang lebih awet. Ya, dengan sebisa mungkin tetap mempertahankan sifat fisik, tekstur, warna, dan zat gizinya. Pengawetan pangan tujuan utamanya adalah untuk memperpanjang masa simpan ya tentunya teman-teman ya. Jadi biar bisa dimakan di kemudian hari dan dijual juga dengan jangka waktu yang cukup lama. Baik, yang berikutnya apa sih jenis-jenis makanan awetan dari bahan pangan hewani? Banyak ya jenisnya sebenarnya ya, tapi kita hanya membahas beberapa saja. Nah, yang pertama adalah udang ebi. Ya, tentunya teman-teman pernah melihat atau mungkin pernah mendengar nama ini ya, atau mungkin ada yang pernah makan ya. Jadi makanan awetan dari bahan hewani yang dari Indonesia ini salah satunya yaitu udang ebi nih ya. Udang ebi adalah produk makanan awetan yang berbahan baku udang yang diolah dengan cara dikeringkan. Oke, berikutnya adalah sosis. Tentunya teman-teman ini sering makan barangkali atau mungkin ada yang pecinta sosis ya. Jadi sosis ini terbuat dari daging ayam atau sapi yang digiling halus dan dicampur dengan bahan lainnya. Makanan awetan ini bisa bertahan cukup lama untuk dikonsumsi. Nah, jadi sosis bisa dimasak dengan digoreng atau dicampur ke dalam tumisan sayuran dan lain sebagainya. Nah, biasanya sosis juga ini adalah salah satu makanan yang mungkin cepat rusak juga ya. Jadi, dia harus disimpan di tempat yang dingin atau dibekukan di freezer. Baik, langsung yang ketiga yaitu keju. Nah, siapa yang gak asing dengan kata ini ya? Keju ini makanan yang salah satunya banyak dikonsumsi di Indonesia. Keju berasal dari bahan susu sapi atau kambing yang difermentasi oleh jamur. Ya, nah bahan makanan yang satu ini nih hampir bisa masuk ke segala kudapan. Nggak heran nih, jadi keju ini banyak digemari bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Oke, yang berikutnya adalah nugget ayam. Nah, siapa yang udah pernah makan ini? Ya, nugget ayam adalah salah satu makanan awetan hewani hasil olahan ayam yang memiliki cita rasa tertentu, biasanya berwarna kuning keemasan. Saat ini nugget ayam menjadi salah satu produk olahan daging ayam yang berkembang pesat nih guys. Bahan bakunya adalah potongan daging ayam, tepung-tepungan, dan bumbu-bumbuan. Dalam penyimpanannya makanan ini perlu disimpan khusus kayak sosis tadi ya, yaitu selalu disimpan dalam kondisi beku atau freeze, ya di dalam freezer. Hal ini karena nugget ayam merupakan makanan awetan yang masuk dalam kategori mudah rusak oleh mikroorganisme. Ya. Oke, masuk yang berikutnya, kita masuk ke bakso ya. Mungkin ini juga makanan favorit di Indonesia ya. Makanan awetan yang berbahan hewani yang mudah dibuat adalah salah satunya bakso ini. Bakso umumnya terbuat dari campuran daging sapi giling dan dicampur dengan tapioka. Tapi juga ada bakso yang dibuat dari daging ikan, daging ayam, atau juga daging kerbau yang udah digiling tentunya. Oke, itu yang kelima. Yang keenam selanjutnya yaitu telur asin. Siapa yang udah pernah makan telur asin? Ya, telur asin juga tidak makanan yang bukan asing ya. Karena telur asin ini biasanya juga ada dari telur asin yang di daerah-daerah ini banyak ya untuk memproduksi telur asin ini. Ya. Jadi telur asin ini biasanya menggunakan telur bebek. Nah, jadi dalam proses pengawetannya telur asin akan direndam dengan garam hingga matang dan telur asin ini aman untuk dikonsumsi langsung ya, secara langsung ya. Oke, itu adalah
contoh 6 jenis makanan awetan dari bahan hewani. Sebenarnya banyaknya banget ya. Jadi contohnya itu, contoh juga ada yang contoh lainnya ada kornet, ada dendeng, ada daging ikan asin juga, ada ikan asap ya dan lain sebagainya. Jadi masih banyak dan bisa dijadikan inspirasi untuk teman-teman mungkin memproduksi bahan makanan awetan dari bahan hewani. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pengolahan dan pengemasan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Yang pertama akan kita bahas adalah sistem pengolahannya. Oke, yang pertama yaitu teknik boiling. Nah, mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih ya. Yang kedua yaitu teknik poaching, yaitu merebus bahan makanan di bawah titik didih dalam menggunakan cairan yang terbatas jumlahnya. Yang ketiga yaitu teknik braising. Nah, teknik merebus bahan makanan dengan cairan sedikit. Jadi itu kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus. Jadi nggak merendam keseluruhan bahan makanannya. Yang terakhir yaitu teknik stewing. Nah, teknik ini adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan. Berbumbu dengan api sedang. Ya, itu adalah 4 jenis teknik atau sistem pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Selanjutnya kita akan masuk ke teknik pengemasan atau sistem pengemasannya. Nah, biasanya pengemasan ini sangat penting ya, terutama bagi bahan pangan yang hewani. Kenapa? Agar tidak mudah rusak dan tidak cepat busuk. Nah, biasanya kayak sarden ya, teman-teman mungkin juga pernah lihat ya sarden ya. Lalu ada ya tadi nugget, ada ini yang kalau kaleng, pakai kaleng ini contohnya juga kornet ya, itu penting banget. Nah, biasanya juga tentara-tentara itu makan kornet yang dibawa dalam bentuk kalengan supaya apa? Dia awet, bisa berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun. Ya. Yang berikutnya juga ada contohnya nih yang bahannya dari plastik ya, teman-teman, dari plastik ya. Contoh plastik itu kayak sosis juga nih ya, sosis dari plastik juga ya pengemasannya ya. Lalu ada yang dari kertas dan lain sebagainya. Banyak sekali pengemasan yang bisa digunakan untuk mengemas bahan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah kita harus menentukan target lokasi pasar ya teman-teman ya. Usaha kuliner dari bahan pangan hewani cocok berlokasi di tempat-tempat yang strategis dan di pinggir-pinggir jalan utama ya, alun-alun dan tempat keramaian lainnya nih teman-teman. Tempat-tempat lokasi tersebut yang banyak dilewati oleh masyarakat nih. Jadi kita cari tempat itu jangan sampai tempat yang sepi ya. Cari lokasi pasar yang ramai. Kalau mau buka toko, misalkan toko frozen food makanan awetan dari hewani, ya tentunya kita juga buka tempat atau lokasi tokonya itu yang banyak dikunjungi atau dilewati oleh kendaraan umum biasanya ya, oleh kendaraan pribadi maupun umum ya. Ya terutama yang berkendaraan motor ataupun mobil ini kalau banyak yang lewat situ tentunya ramai ya. Oke, yang kedua kita juga harus mengetahui tentang pesaing. Ya, terdapat banyak pesaing dari usaha kuliner dari bahan pangan hewani ini ya teman-teman ya. Jadi akan tetapi disinilah kreativitas kita, bagaimana cara kita menarik konsumen agar dapat membeli produk kita tanpa membuat pesaing kita merasa tidak senang dengan tindakan kita. Namun kekeluargaan juga harus tetap selalu terjaga antara pesaing dan menciptakan persaingan yang sehat tanpa menjatuhkan pesaing. Dan juga jangan menjatuhkan harga pasar ya teman-teman. Jadi harga juga jangan sampai direndahin banget supaya kita banyak yang datang ke toko kita sehingga pesaing menjadi merasa dirugikan ya. Harga pasar tetap harus sama dan tentunya juga kita bersaing dengan cara sportif. Mungkin inovasi dengan produk-produk yang tidak ada di toko lain ya, seperti itu. Yang ketiga adalah kita menentukan sasaran pembeli. Dalam menjalankan usaha kuliner dari bahan pangan hewani ini, sasaran pembeli harus mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan yang mungkin ekonominya menengah ke bawah, menengah dan menengah ke atas. Jadi kalau bisa semua mencakup ya, karena ini adalah makanan dan pada umumnya makanan bisa dikonsumsi oleh siapa saja dan kalau bisa ekonomi manapun, baik menengah ke bawah, menengah dan menengah ke atas. Dan yang terakhir adalah pengawasan kualitas. Kenapa ini penting? Jadi dalam mengontrol kualitas produk dari usaha kuliner ini agar dapat dikonsumsi oleh konsumen dengan baik dan aman ya tentunya.
maka kita harus melakukan pengecekan setiap hari terhadap kualitas maupun kuantitas dari produk tersebut agar para konsumen tidak mendapatkan produk yang tidak layak jual dan makanan yang kayak expired gitu ya teman-teman. Tentunya ini juga harus diawasi, terutama bahan-bahan makanan yang tadi mudah rusak seperti sosis, kornet, ya, nugget dan lain sebagainya. Itu yang harus mungkin ditempatkan di tempat khusus yang awet, yang bisa membuat awet dan tentunya juga tidak mudah expired ya. Baik, itu adalah perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Nah, itu aja teman-teman materi kali ini tentang pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Semoga video ini bermanfaat ya, dan tentunya bagi para pengusaha-pengusaha muda dan calon-calon pengusaha, semoga video ini bisa menginspirasi dan bisa membuat teman-teman menjadi termotivasi untuk membuat makanan makanan yang terbuat dari bahan makanan awetan, yaitu dari bahan hewani. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa klik like tombolnya, like dan subscribe supaya video ini dan channel ini terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.